gue lagi lari half marathon. Lagi di 15 kilo, 6 kilo lagi. Hardest thing I've ever done. I'm glad I'm trying it. Marathon di .id weekly vlog. Oh god. Jadi di episode ini kita akan ngebahas, mulut saya penuh karena ada medali half marathon. Thank you, Li. Ini adalah episode dimana gue akan bercerita soal proses gue sampai ke titik dimana gue bisa melakukan half marathon, menyelesaikan half marathon. Ini gue pakai selama seminggu ke depan. Dimenangkannya Sabtu, tapi kalau cuma dikalungin Sabtu, sia-sia banget, susah banget perjuangannya untuk bisa dapat medali ini. Jadi gue pakai selama seminggu ke depan. Jadi iklan Garmin sih, tapi ya udahlah ya. Ya jadi hari ini atau episode ini kita akan ngomongin soal gue half marathon di Garmin Run 2025 kemarin. Tapi mari kita bahas soal minggunya. Episode lalu lu ngeliat gue di New York, episode ini gue udah di Jakarta. Gue terbang hari Senin malam. Senin paginya gue lari di rumah karena itu doang persiapan gue menuju half marathon. Masa nggak lari sama sekali? Karena gue tahu ketika gue nyampe Jakarta kemungkinan besar gue nggak bisa lari lagi. Jadi gue pikir, gue paksain aja lah, gue lari. Senin gue lari, terus setelahnya gue bersama dengan anak-anak aja karena Senin malam gue terbang. Gue ngambil pesawat hari Selasa jam 2 pagi. Jadi gue ninggalin rumah jam 9, jam 10-an. Terus seperti biasa gue pulangnya juga lewat Haneda, naik ANA. Terbang nyampe Jakarta Rabu sore. Terus gue ke markas karena gue takut tidur karena jet lag, jadi gue tahan aja ngantuk gue ke markas aja deh, habis naruh koper, mandi, ke markas, bikin konten Sila yang lu tonton. Habis itu gue baru balik ke rumah di jam udah waktunya tidur. Gue kayaknya nyampe rumah jam 10. Nah tapi hari Kamis gue beraktivitas dengan kondisi fisik yang tidak prima karena ternyata masih jet lag. Gue kebangun jam berapa ya? Kayak gue kebangun mungkin jam 3 kayaknya. Terus nggak bisa tidur lagi. Hari Kamisnya gue datang ke markas, terus gue sejumlah meeting seperti biasa. Terus malamnya gue open mic. Gue open mic karena gue harus stand up di 3 acara. Bold and Bold, gue akan stand up. Jadi untuk yang belum tahu, di tanggal 4 Oktober, itu ada acara Bold and Bold, Comedy Versus, antara gue dengan Coach Justin. Dibagi 3 babak. Babak pertama, adu stand up. Jadi ada timnya Justin, timnya gue, timnya Coachy, itu ada Pange dan Pansur, mereka akan stand up. Versus tim gue, ada Oki Rengga dan Afif. Memang sekilas, kami nggak akan menang kan? Tapi kan lu nggak tahu kejutan apa yang mereka tampilkan, dan lu juga nggak ada bayangan kan kalau mereka serap seperti apa di versusin. Di babak kedua, bukan di babak kedua sih, di halftime, babak keduanya nanti debat soalnya. Di halftime ada trivia quiz. Jadi timnya Coach Justin sama timnya gue tadi, Oki Rengga, gue sama Afif, Coachy, Pange sama Pansur, ini akan adu tahu-tahuan trivia sepak bola. Sekilas Anda pikir mereka yang menang kan? Tapi kan Anda tidak tahu. Siapa tahu kami menang. Terus di babak kedua itu adalah debat antara gue dengan Coachy. Kita akan memperdebatkan timnas, semua tentang timnas.
Apakah cinta Indonesia harus dukung timnas? Apakah sah timnas disebut timnas dengan komposisi diaspora yang seperti sekarang? Apakah kita akan lolos Piala Dunia? Banyaklah perdebatan terkait timnas. Dan tiketnya sudah bisa dibeli dari sekarang. Infonya ada di Comika Event atau lu cek aja di trilogitawa.com. Trilogitawa.com atau trilogitawa.id ya? Coba ntar gue lihat. Bentar. Set. Oh sorry, kalau Bold and Bald, loket.com/boldbald. BOLD. Ini ada harga tiketnya, tapi nanti gue masukin aja di poster. Masukin dit, sat. Nah di acara itu gue stand up. Materi stand up baru tuh, bukan materi stand up mensrea. Temanya tentang sepak bola. Nanti di Adili Idola, roasting Fedi Nuril, gue hostnya. Gue harus ada roasting tipis-tipis, Fedi Nuril dan roaster lainnya bakal gue roast. Dan di The Founders gue akan stand up. Nah karena itu, gue nyampe Rabu sore, tidak bisa tidur dengan benar. Kamis kerja di markas, malam gue open mic. Persiapan untuk Bold and Bald. Terus, baru gue balik. Hari Jumatnya, gue juga open mic. Di open mic-nya Pecahkan. Gue open mic dan waktu gue naik awal kan. Waktu Comedy Gym juga gue naik awal. Open mic Pecahkan yang gratis ini tiap hari Jumat. Gue naik awal karena gue pengen pulang habis itu. Masih sepi, penontonnya pada telat. Masih sepi, tapi Maggie lucu banget. Maggie jadi host, harusnya Odi, cuman Odi terlambat. Maggie kebetulan ada di situ, dia naik, lucu banget dia. Terus gue, nah di open mic yang kedua, materinya agak lebih solid. Jangan terlalu di spoiler ya, Adit Jawa, karena mau gue taruh di membership, dan takut spoiler. Jadi lu kasih lihat footage-nya aja. Nah, di hari Sabtu, itu biasanya gue main bola sama Berdebah FC. Tapi tentunya tidak, karena gue takut kecapean. Nah, namun karena Kamis gue nggak bisa tidur dan gue Minggu harus lari di Garmin Run, gue khawatir sama tidur gue. Gue minta tolong asisten gue Lia untuk beliin melatonin. Dibeliin lah melatonin tuh. Hari Jumat gue tidur jam 10, gue minum melatonin. Gue bangun jam 11 siang. Kebangun sih memang sekitar jam 7 atau 8 gitu, tapi gue teler banget, bener-bener gak bisa buka mata. Tutup lagi, bangun jam 11. Kata gue, wow, kuat bener nih melatonin. Tidur jam 10, bangun jam 11 malam ya, bangun jam 11 siang. Gue biasa minum melatonin, tapi melatonin yang dijual di over the counter di Amerika Serikat, karena kan mereka lazim sekali sih minum melatonin, dan saking lazimnya melatonin yang gue beli di Amerika Serikat aja rasanya rasa anggur. Dan gue kalau misalkan tidur jam 10 gitu ya, minum melatonin, gue bangun jam 7. Yang pasti tidurnya nggak terganggu aja, nggak kebangun tengah malam jam 3, jam 4 gitu. Tembus aja kayak normal. Yang kemarin gue minum jam 10, bangun jam 11. Gue pikir, oke, ini berarti kuat nih. Gue bangun jam 11 hari Sabtu, terus gue langsung ke Bel Air. Danny Bel Air, kemarin-kemarin tuh bikin tour, Danny Blues Goes To. Karena kan Danny Blues kan waktu itu cuma ada di Jakarta, abis itu dia jalanin tournya. Nah, di hari Sabtu kemarin, dia Danny Blues Goes Home. Jadi dari rangkaian tournya, berpulanglah ke Kota Bogor, tempat dia tinggal. Nah, gara-gara penjualan tiket, gara-gara mensrea, penjualan tiketnya langsung 2 kali lipat. Jadi rame banget tuh acara. Di IPB Convention Center apa Convention Hall gitu. Jadi gue datang dari siang karena malamnya gue nggak bisa nonton karena gue harus tidur cepat karena hari Minggunya gue lari kan. Sekedar informasi, hari Minggu tuh di Garmin Run itu peserta HM itu mesti standby jam 4 pagi, startnya jam 5 pagi. Jadi kebayang dong gue mesti tidur jam berapa? Orang jam 4 aja mesti standby, bangun jam berapa tuh? Jadi gue datang untuk memantau persiapannya, sempat ngomong sama Bel Air, sempat ngomong sama BE, Bintang Emon, karena Bintang Emon adalah opener ya. Ngobrol-ngobrol bentar, terus pulang,
Tidak ke rumah, ke hotel. Nah, ini tololnya gue. Gue itu kan Garmin Run di BSD ya. Gue itu baru kepikiran untuk cari hotel di BSD tuh Jumat malam kalau gue nggak salah. Gue pikir, jir daripada gue dari Rawamangun lalu berangkat ke BSD untuk standby jam 4, gue bangun jam berapa tuh? Mending gue nyari hotel. Gue minta tolong sama Lia, tolong cariin dong. Tapi karena mepet, penuh semua. Akhirnya gue baru dapat hotel tuh kayaknya Sabtu siang ya? Iya Sabtu siang kayaknya. Akhirnya gue nginep di Red Doors, BSD. 8 menit jalan kaki dari Red Doors ke venue. Tidak perlu bangun terlalu dini. Nginep aja di sana. Jadi habis dari Bel Air gue langsung ke Red Doors di BSD. Terus pas gue mau masuk ke si Red Doors itu gue ngelewatin kopi namanya, gue lupa inget, tapi kayaknya Kopi Nako ya, bener gak sih? Kopi Nako, tempatnya gede banget. Terus gue penasaran, ini tempat besok pagi buka jam berapa ya? Karena gue sih fix bakal butuh kopi nih sebelum lari. Espresso gitulah. Pas gue cek ternyata 24 jam. Gokil banget itu tempat. Jadi nyampe ke situ, terus gue siap-siap, gue tidur, gue sikat melatonin. Gue tidur jam 8:30 by the way. Karena gue pikir gue mesti tidur 7 jam. Kalau gue bangun jam 3, gue at least harus tidur jam 8. Kalau gue tidur jam 8:30, berarti gue bangun jam 3:30. Gitu kan lebihnya. Ya gitu lah. Pokoknya gue pengen tidur sebisa mungkin 7 jam, ya benar 3:30. Minum nih gue melatonin, tas. Tidur kan gue. Kebangun jam 11:30 dan nggak bisa tidur lagi. Kok bisa? Sehari sebelumnya gue minum itu melatonin, jam 10 malam gue tidur, jam 11 siang gue bangun. Besoknya gue minum itu melatonin jam 8:30, gue bangun jam 11:30 dan nggak bisa tidur lagi. Gue udah paksa banget. Nggak bisa tidur gue. Nggak ngerti kenapa. Nggak jelas. Ada 2 kemungkinan. Yang satu, overexcited. Jadi ada kemungkinan gue saking excitednya dengan si half marathon, gue jadi susah tidur. Tapi gue ragu sama kemungkinan ini. Karena sehari sebelum atau malam sebelum Mensreya Jakarta, gue tidur normal. Gue tidur jamnya normal, gue bangun jamnya normal. Gak ada masalah. Kan gue mesti ini kan, soalnya kan 5 kabur aja dulu kan. Jadi gue jam 5:30 udah di situ. Jadi gue tidurnya cepet. Gak pakai melatonin, gak pakai apa-apa, tidur normal-normal aja. Padahal Mensreya loh. Bukan cuma masalah ini pertunjukan di depan 10.000 orang yang terbesar di Asia Tenggara. Situasinya lagi kayak gitu. Gak ada gue excited, panik, deg-degan, gak ada. Tidur aja. Jadi kalau misalnya dibilang gue gak bisa tidur karena excited banget mau half marathon, kok ragu? Ada lagi kemungkinan tidurnya nggak nyaman. Karena misalnya hotelnya bukan hotel yang bagus gitu ya misalnya. Walaupun gue ragu sama kemungkinan ini. Karena gue bisa tidur dimanapun. Waktu kuliah, gue tidur di atas meja bahkan. Tapi bahkan ketika udah jadi entertainer, gue bisa tidur dimanapun. Lu udah nonton ini belum? Menemukan Indonesia? Itu film dokumenter tentang Mesake Bangsa ke World Tour. Ada di comikero.id. Lu yang paket basic itu udah bisa nonton. Paket basic itu yang berlangganan Rp99.000. Untuk yang nggak tahu, comikero.id udah bukan digital download. Kami streaming berlangganan. Jadi lu bayar Rp99.000 sebulan bisa nonton ratusan show. Ada add-on untuk judul-judul terbaru dan judul-judul terbagus. Karena biar komika bisa hidup dari karya kan. Nah, di situ tuh ada Menemukan Indonesia. Di Menemukan Indonesia ada cerita gua nginep di sebuah kosan di Beijing. Itu tempat buruk sekali. Buruk sekali. Dan bahkan masih ada lagi pengalaman gue waktu gue ke Komodo-Mono. Gue nginep di sebuah kota, jangan gue sebut kotanya karena takut menyinggung yang punya tempat. Itu kamar busuk banget. Busuk banget. Gue pengalaman tinggal di kamar yang busuk tuh gue pengalaman. Tapi yang Beijing paling ngaco deh. Jadi itu tuh kayak mes.
Dibilang asrama, enggak, kayak mes. Di mana satu tim berlima apa berenam, apa bertujuh ya, itu tinggal di satu kamar. Dan itu semua mahasiswa Cina itu nginepnya di situ. Dan itu busuk sekali. Saking busuknya, gue cerita di Menemukan Indonesia. Waktu nyampe ke si mes tersebut, kebelet boker. Kebelet kencing. Gue ke kamar mandi barengan. Lo tau urinoir? Tau kan urinoir yang biasa segini tuh? Kan ada tuh urinoir yang sampai lantai. Kan? Bukan frost ya, bukan kencing ke lantai yang ada bolong-bolongnya, bukan. Urinoir tapi nyampe lantai. Gue masuk mau kencing, di urinoir tersebut ada tai. Ada tai. Jadi ada orang pengen boker, terus kayaknya penuh. Gue boker di sini aja. Udah gila kali. Di samping orang gosok gigi, ada yang nyuci celana dalam. Udah rusuh banget itu. Saking rusuhnya, tim gue ada beberapa yang nggak mandi sama sekali selama di sana. Gue nginep di situ kayaknya 3 hari 2 malam kayaknya. 3 hari 2 malam. Dan gue nggak mandi juga sampai dengan hari H. Jadi waktu gue harus manggung, hari gue manggung, gue bangun jam 4 pagi atau setengah 5 pagi, supaya bisa langsung buru-buru pakai kamar mandi ya, ketika masih bersih. Baru tuh gue mandi, itu pun gue nggak boker. Abis itu, nyampe ke venue, baru gue boker. Karena venue di hotel. Jadi gue udah ngalamin tempat tinggal yang rusuh, dan bisa tidur. Jadi kalau dibilang tempatnya nggak nyaman sehingga tidur gue nggak enak, gue ragu juga. Jadi alhasil, gue nggak tahu kenapa, gue nggak bisa tidur sampai dari jam setengah 12 malam. Gue terbangun terus sampai jam setengah 4, gue siap-siap. Terus gue keluar, gue pikir gue kayaknya fix nih butuh kopi sih, kalau nggak teler banget nih gue. Gue jalan ke si kopi nako tersebut, nanya boleh mesen espresso nggak? Wah, kita kalau mesen espressonya nggak bisa nih, kalau mau kopi panas hitam. Ya udah, gue beli kopi panas hitam. Dari situ terus gue jalan kaki. Gue nggak tahu ya, teman-teman yang tinggal di BSD, kenapa geng motor masih pada rame banget dah? Anjay, geng motor, gokil. Hari Minggu jam 4 pagi tuh, wong, rame-rame banget. Pulang guys, ngantuk. Lu pada nggak ngantuk apa geng motor, wong. Terus gue jalan kan menuju ke jadi waktu itu acaranya itu di ICE BSD Hall 10. Disuruh sampai jam 4 kan. Gue nyampe ke sana, semua booth-nya udah pada nyala. Gue nyampe sana jam 4 pas. Disuruh masuk ke ruang VIP-nya Garmin. Habis itu gue menanti. Pelan-pelan, satu persatu, para KOL perlarian pada muncul. Orang-orang yang suka lari pasti tahu mereka. Febrian, Ica, terus Sally, segala macam lah. Terus ya udah gue bersiap-siap aja. Terus gue merhatiin mereka semua dan gue sadar bahwa ini di antara kami ini cuman gue doang yang baru pertama kali race. Boro-boro half marathon. Baru pertama kali race. Nah, mari kita cerita perjalanan lari saya. Gua itu sebenarnya udah mulai lari tahun 2014. Tahu nggak pemicu gue lari itu apa? Sangat culun dan sangat tolol alasannya. Gue pertama kali lari gara-gara mesake Bangsaku World Tour. Karena World Tour itu benar-benar berat di tubuh, gue berpikir gue mesti fit terus. Dan salah satu cara untuk melawan jet lag adalah dengan keluar dan kena matahari pagi-pagi. Jadi gua ketika World Tour itu selalu lari pagi. Dan hanya lari pagi ketika World Tour. Jadi gue lari pagi di Amsterdam, lari pagi di LA, SF, pokoknya lari pagi selalu. Biar jet lag-nya cepat selesai. Tapi terus gue menikmati lari tersebut karena gue menyadari bahwa lari itu adalah cara
nikmat untuk mengenali kotanya. Karena biasanya antara lu naik transportasi umum atau naik mobil atau naik ke U-Bahn atau MRT atau subway system gitulah. Sehingga nggak gitu bener-bener kenal sekitar tempat nginep. Dan lari itu menyenangkan sekali. Gue jadi tahu kotanya seperti apa. Dan gue seneng banget lari ketika World Tour. Sejak itu gue mulai lari juga tuh. Walaupun larinya tipis-tipis. Saat itu tuh gue pakai ada produk susu diet gitu. Belakangan gue berhenti karena mahal, sebulan 1 juta untuk minum produk kayak gitu. Dan turunnya juga nggak terlalu gimana-gimana. Waktu itu gue nyentuh 100 kilo, terus turunnya ke 95 kalau nggak salah. Pas gue berhenti naik lagi. Nah, gue bener-bener mulai konsisten lari waktu bisnis manajer gue tuh Angga Diandri. Karena dia lari. Waktu itu dia bilang sama gue, Mas Panji, lari yuk. Bukan karena gue sehat, tapi karena dia pengen nyambungin gue ke brand-brand lari. Karena dia lari banyak brandnya kan. Dia pengen jualin gue ke brand-brand lari. Mulailah tuh gue tuh lari sama dia. Lari pertama gue adalah Adidas Running. Ikutan komunitas Adidas Runner, ngumpulnya di Senayan City. Gue pakai sepatu Adidas Ultra Boost yang gue beli di Tokyo Januari 2019, ini sebelum COVID. Terus gue lari, gue inget banget momen ini. Gue kan deg-degan ya, maksud gue, gimana kalau misalkan mereka pada hebat-hebat, gue nggak pernah lari. Dan ini larinya cuma 5 kilo sebenarnya dari Sensi, terus kayak ngelilingin GBK terus balik lagi. Pas mulai ngumpul, gue ngeliat, ada ibu-ibu gendut, ya, ibu-ibu pendek, terus ada ibu-ibu yang bilang, aduh ini aku hari pertama dapet. Dalam hati kata gue, at least gue nggak terakhir. Terakhir gue kan kaget ya, gue kan cukup bangga sama kemampuan fisik gue, karena gue di umur segitu, tahun 2019, umur berapa tuh gue? 40 ya? Oh nggak salah, ya. Itu gue main bola, itu 2x45, main basket gue kuat untuk seorang umur 40. Ternyata gue nggak kuat kalau lari. Disitulah gue sadar bahwa ini mah masalah pernafasan, ritme, ngatur tenaga gitu-gitulah, dan mungkin teknik juga. Setelah itu pandemi datang. Nah, ketika pandemi, gua makin gencar larinya. Tapi gua larinya pagi karena gua menggunakan lari sebagai alasan untuk keluar rumah. Awalnya gua lari pakai masker, sampai masker basah nggak enak. Gua lari lebih pagi lagi di saat orang-orang belum pada bangun supaya gua nggak kena judge lari nggak pakai masker. Mungkin orang-orang yang follow gue dari masa itu pada tahu. Dan sejak itulah gue semakin disiplin lari sama Angga Diandri juga. Dia datang ke rumah gue pagi-pagi terus lari dan segala macamnya. Dan karena gue plan B saat itu dan karena tidur gue dibenerin, ada videonya tentang menyembuhkan sleep apnea gue di YouTube gue. Dan karena gue lari, turunlah gue dari 97, 98 ke 80 kilo. Cuman seperti yang lo bisa ingat, turunnya terlalu drastis dan caranya salah sehingga kayak gizi buruk. Setelah itu gue lari mulu. Dan sampai akhirnya gue pindah ke New York, gue tuh rutin lari Senin Kemis. Gue lari biasanya 5 kilo. Easy run gue, 5 kilo. Suatu hari, dan ini juga terekam di Dota The Weekly Vlog, suatu hari gue ngetes. Coba 2 kali lipat. Ketika gue udah mulai semakin enak larinya, semakin rutin. Karena kan 2022, 2023 tuh gue sering banget di New York ketimbang di Jakarta. Gue putuskan untuk coba nyobain 10K untuk pertama kali di Central Park. Jadi motivasinya adalah sekalian ke Central Park. Dan kalau gue berhasil lari 10 kilo, gue mau menghadiahi diri gue sendiri dengan sepatu lari. Karena sepatu lari gue tuh saat itu cuma satu, yang gue beli 2019. Tahun 2000, tahun berapa ya? Di 2022, kayaknya 2023 deh tuh. Gue berhasil lari 10K,
Sejak itu, easy run gue naik tuh 7 kilo, 8 kilo, begitu mulu. Nah, dari periode 2023, 2024, 2025, itu tuh gue biasa lari di atas 8 kilo sebenarnya. 10 kilo udah beberapa kali. Waktu gue ulang tahun, gue pernah lari 10 kilo. Sebelumnya juga lari 10 kilo. Penonton Dota Weekly Vlog tahu lah prosesnya. Yang tidak pernah gue lakukan adalah lari di atas 10 kilo. Sama sekali. Nggak pernah 11, nggak pernah 12, apalagi 21 kilo. Keinginan untuk half marathon terjadi gara-gara gue naik Gunung Kawi. Lagi-lagi penonton Dota Weekly Vlog tahu ini. Gue ngomong ini berulang-ulang karena ada banyak penonton baru pasti. Jadi biar lu tahu prosesnya dan lu nonton ke belakang. Percaya sama gue, binge watching Dota Weekly Vlog dari episode-episode belakang tuh menyenangkan. Waktu gue naik Gunung Kawi sama Zawin, waktu gue naik, gue bangga sekali bahwa di umur 46 gue bisa naik gunung dan dipuji lagi fisiknya sama Fitra sama Zawin. Tapi gue kesiksa pas baliknya. Pas baliknya gue kesiksa banget. Ternyata buat gue lebih berat turun daripada naik. Buat Zawin lebih berat naik daripada turun. Buat gue ngerem, nahan itu berat lah. Berat di pergelangan kaki, di dengkul, di pinggang. Tapi gue happy sekali, bangga sekali. Dan gue inget di puncak gue bilang, apalagi yang bisa gue lakukan ya. Saking bahagianya umur 46 bisa naik gunung. Dan naik gunung pertama kalinya bukan gunung ramah pendaki baru ya. Gue langsung naik Gunung Kawi yang ada tanjakan Istighfar. Gue bilang sama diri gue sendiri, bahkan gue bilang sama Zawin juga, kayaknya gue mau coba half marathon deh. Terjadilah, ketemu gue sama Rian dari Garmin, terus gue nanya gue bisa ikutan Garmin Run nggak di bulan September. Akhirnya didaftarin sama dia, diiyain sama dia. Terus persiapan gue ke sana praktis nggak ada, cuman lari itu aja. Itu pun terganggu sama kondisi gue bolak-balik dengan jet lag. Satu-satunya yang gue suka dari persiapan menuju half marathon adalah dua kata ini. Carbo loading. Itu dia. Itu pun gue ngaco. Pokoknya yang gue pahami adalah sebelum lari, 2-3 hari sebelum lari, lu mesti makan karbo yang banyak. Yang mana itu tidak lazim buat gue, karena gue lagi omet, sampai sekarang gue omet, 1 meal a day. Dan gue cuman makan protein, nggak makan karbo. Gue nggak makan nasi, atau lebih tepatnya jarang sekali makan karbo lah. Jadi ketika mesti karbo loading, gue happy. Gue segala macam, dadar beredar, gue makan 2 porsi tuh. Makan pasta juga, pokoknya makannya banyak lah. Tapi cuma itu doang. Pada akhirnya, kalau ditanya apakah lu melakukan persiapan yang matang menuju half marathon, jawabannya tidak. Udah mah karbo loadingnya ngaco, semau gue, tidurnya nggak beres, badan masih jet lag, larinya juga nggak. Sebenarnya di video sama Cipeng, sama Dr. Tirta, itu dikasih tahu pola latihannya, itu pun nggak gue jalanin. Jadi bisa dibilang gue tidak siap lah untuk melawan half marathon, tapi harinya sudah tiba. Gue sempat jalan keliling-keliling si area Garmin Run itu ramai sekali, orang-orang pada datang, pelan-pelan rombongan mulai muncul dan segala macamnya. Jadi yang lari half marathon startnya jam 5, yang lari 10K startnya jam 6, yang lari 5K startnya jam 7 kalau gue nggak salah, abis itu jam 8 apa? Itu lari bocah-bocah, ada anak-anak lari. Terus bersiaplah gue. Gue udah lengkap dengan semuanya, ada nomornya, apa namanya, bib ya, bib number segala macamnya. Dan gue disarankan oleh beberapa orang, termasuk ChatGPT, untuk tidak pakai sepatu baru, pakai sepatu yang nyaman. Nah, gue mau jawab pertanyaan banyak orang kenapa gue pakai Ortus 8 yang hyper apa ya gue? Hyper Blast. Ya, Hyper Blast. Orang pada bilang, wah Bang Panji mensupport brand lokal. Wah. Padahal mah enggak. Gue pakai itu bukan karena gue mensupport brand lokal.
Kalau bagus, pendekatan gue sama brand, gue nggak pakai brand hanya karena dia lokal. Gue pakai brand kalau dia bagus. Dan mumpuni dengan kebutuhannya. Kayak sepatu bola gue Mills. Orang pada bilang, oh Mas Panji mendukung brand lokal. Gue pakai Mills karena Mills bagus dan mumpuni untuk gue bermain. Sepatu gue Adidas Predator itu jebol. Yang ada Mills, dan Mills enak. Jadi gue pakai. Jadi gue nggak serta-merta hanya karena dia merek Indonesia. Nah, gue tuh punya sejumlah sepatu. Ada yang dikasih, ada yang gue beli. Sepatu gue nyebar di 2 kota, New York sama Jakarta. Di antara sepatu-sepatu yang gue punya di di Jakarta, itu mungkin barang yang terbagus adalah barang yang terbaru. Gue habis dikasih sepatu Adidas yang kemarin gue pakai untuk lari di 5 Kabur Aja Dulu Jakarta. Itu tuh baru gue pakai. Bahkan baru pertama kali gue pakai di 5 Kabur Aja Dulu Jakarta, kalau gue nggak salah. Dan tidak disarankan untuk pakai sepatu baru kan. Di antara semua yang gue punya, yang paling enak adalah si Ortus 8 Hyper Blast tersebut. Karena cushioningnya paling enak. Nah, orang-orang di kolom komentar belakangan nanya, emang Hyper Blast bisa dipakai untuk long run ya? Nggak tahu gue. Gue taunya yang enak aja. Gue tahu sepatu ada, ini dipakai untuk training, ini untuk pakai untuk speed, ini yang dipakai untuk easy run, ini dipakai untuk race. Ada banyak tuh. Gue nggak ngerti itu semua. Pokoknya gue tahu jangan pakai sepatu baru, pakai sepatu yang nyaman. Apakah sepatu itu bisa dipakai long run? Nggak tahu gue sejujurnya. Tapi itu yang gue pakai aja karena emang cushioningnya paling enak. Ada beberapa sepatu yang lain merek lokal ataupun merek luar yang cushioningnya nggak seenak ini. Gue pikir karena gue bakal lari 21 kilo untuk pertama kali, ya gue pakai yang cushioningnya paling enak dipakai. Padahal itu kotor, sepatu itu kotor. Habis gue pakai lari di kota mana yang basah tuh, yang hujan. Belum sempat gue bersihin, belum sempat gue cuci. Sekarang udah dicuci. Nah, mulailah gue lari. Dan gue merhatiin sepatu-sepatu yang ada di Garmin Run tersebut. Sponsornya ASICS sebenarnya. Dan saya juga suka ASICS. Sepatu basket saya Invade Nova. Dan juga satu lagi apa ya? Saya punya 2 sepatu basket ASICS. Sepatu lari saya belum punya. Nah, tapi gue ngeliat brand apa yang menang ya sebagai brand yang dipakai orang-orang yang lari ini. Dan gue perhatiin semua merek. Dan memang pas gue perhatiin, kok jarang banget yang pakai merek Indonesia, jarang sekali. Total tuh, katanya Rian, itu ada 7.000 orang yang ikutan acara tersebut. Merek lokalnya tuh jarang sekali di mata gue. Terutama yang ikutan HM ya, karena yang udah datang di jam segitu kan yang HM. Semua KOL juga pada nggak pakai sepatu lokal, pakai Adidas mereka semuanya. Terus bahkan Dodit yang ngasih gue sepatu Adidas juga datang dia. Dan dia ngeliat gue nggak pakai sepatu Adidas. Terus akhirnya orang-orang udah pada mulai siap-siap. Oh ya, semua peserta HM bersiap di starting line gitu. Terus pada mulai jalan ke sana tuh. Nah pas mulai jalan ke sana, gue ketemu sama seseorang, gue lupa namanya. Gue lupa apakah dia nyebut namanya atau tidak. Tapi beliau ini adalah seorang coach juga. Terus dia tanya apa kabar. Terus ini race pertama half marathon. Terus sebenarnya gue disaranin untuk ikut race dulu sebelumnya. Sama Rian. Rian tuh nyaranin, mendingin ikut race dulu deh sebelumnya. Cobain yang 10K aja. Biar nggak kaget sama race itu seperti apa. Dan memang gue mau ngelakuin. Gue mau ikutan yang, ada banyak deh. Tapi nggak ketemu jadwalnya. Nggak bisa karena gue mesti kerja mulu. Dan lari kan weekend semua kan. Dan weekend gue kerja mulu. Akhirnya nggak. Gue pengen tapi nggak bisa lah intinya. Terus dia bilang, udah punya gel belum? Ini baru pertama kali lari HM kan? Iya. Bawa gel nggak? Apa ya itu ya? Jadi mereka tuh suka minum gel gitu untuk ngisi tenaga lah. Gitu. Gula sih kayaknya kurang lebihnya. Terus gue bilang gue nggak ada. Terus dia bilang, yaudah nanti di setiap water station itu ada air apa gitu. Gue lupa banget nih mereknya. Jadi ada air mineral sama ada air apa yang kayaknya minuman isotonik gitu. Itu ada gulanya tuh, gulanya lumayan. Setiap water break minum ya. Oke, gue turutin. Masa gue mau ngeyel, orang gue belum pernah ikutan HM. Bermodal itu gue standby lah. Gue kayaknya ada di antara tengah-tengah. Pokoknya pas gue datang udah penuh,
Pas gue nengok ke belakang, di belakang juga penuh. Mulailah lari. Ketika lari, gue udah bilang sama diri gue sendiri, jangan kebawa pace orang, fokus sama pace sendiri. Target gue adalah bisa menyelesaikan half marathon ini dengan nggak kepentok cut off time. Cut off time-nya 3,5 jam. Terus artinya nggak kepentok cut off time, artinya ya jalan boleh, tapi jangan kebanyakan jalan, karena nanti lu tembus cut off time. Karena cut off time itu berarti kalau lu menyelesaikan setelah 3 jam 30, hitungannya lu nggak selesai. Gitu kan lebihnya. Nah, gue bilang sama diri gue sendiri, lu tuh lari paling banyak tuh 10, lu nggak pernah lari setelah itu. Jadi, tahan jalan lu sampai setelah 10. Dan gue berteori, pokoknya pace gue di 7 aja. Karena gue tahu setelah itu kan gue bakal turun gitu lah. Pace gue 8, karena gue tahu pasti akan turun ke 9, 10, segala macam. Lari nih gue. Sekitar mungkin 3 km pertama, semua orang lari mendahului gue. Gue kerjanya ngeliat jam mulu. Kalau orang ngeliat video atau foto gue lari, itu pasti gue sering kayak gini. Karena gue pengen mastiin, pokoknya gue nggak peduli orang lain pace-nya apa. Jangan kebawa sama mereka, pace lu jaga di 8. Itu pun akhirnya pas gue ngeliat pace gue tuh 7, 7.15, 7.30, 7.45. Terus gue bilang, yaudah kalau gitu, tahan aja di 7. Pas kilometer ke-5, kayaknya, gue mulai nyusul orang. Di kilometer ke-5, gue udah ngeliat orang jalan kaki. Gue bilang, oke, this is it, I'm good. Saya udah baik-baik aja. Di kilometer ke-7 disusul loh. Akhirnya gue bilang, udahlah, gak usah peduli nyusul dan disusul. Pokoknya fokus aja di pace lu. Selama 10 kilo pertama, gue tidak berhenti lari. Gue lari terus. Buat gue itu pencapaian. Karena bahkan ketika gue lari 10K biasa aja masih suka jalan itu. Selama gue lari 10 km pertama tuh gue nggak berhenti lari, kecuali ketika berhenti untuk ngambil minum di water station. Gue sampai ngafalin tuh. Water station ada di kilometer berapa aja, terus namanya apa ya, fruit station atau fruit stop atau energy stop, atau pokoknya ada yang bagi-bagi makanan lah, buah, biar ada gula yang masuk, biar ada energi yang masuk. Terus ketika nembus 10, gue udah happy. Di kilometer 11 akhirnya gue memutuskan untuk jalan. Nah, dari kilometer 11 sampai kilometer 15, kayaknya gue jalan 40, 50, berapa ya? Pokoknya nggak nyampe sekilo dah jalannya gue. Di total ya, antara kilometer 11 sampai kilometer 15. Tapi pace gue turun ke 8. Terus, yang paling gue kagetin dari 1 ke 15 itu ya, adalah di kilometer 2, kalau gue nggak salah, atau sebelum kilometer 2, gue udah ngelihat rombongan terdepan tuh muter arah. Emang rutenya agak gitu-gitu. Tapi gue mikir, kok rombongan yang paling depan udah balik ke arah sini, puterannya di kilometer keberapa ya? Ternyata puterannya di kilometer ke-5. Jadi jarak antara gue dengan mereka itu 3 kilo sendiri. Terus gue pikir, anjing itu orang-orang pace-nya berapa dah? Terus intinya gue lari aja, terus lari. Ketika nyampe kilometer 11 ke 15, ketika nyentuh ke 15 gue udah happy. Kebahagiaannya tuh sama ketika gue naik gunung nyampe puncak. Ketika nyampe 15, gue happy. Walaupun gue udah stop and run gitu, tapi gue happy. Karena di detik itu, di momen itu, gue tahu dari 15 ke 16 gue mau banyak jalan, tapi dari 16 lu lari, Ji. Karena cuma 5 kilo. Don't be a bitch. 5 kilo mah gampang. 5 kilo mah easy run-nya lu. Gue happy banget di momen itu. Di momen itu gue udah mikir, kayaknya gue mau deh full marathon, kata gue. Gue ini suka bikin susah diri gue sendiri. Kayak gue bisa di full marathon. Nah, tapi kenyataannya dari 15 ke selanjutnya gue 4 kilo lagi dan gue udah mau mati. Waduh, capek banget. Ada momen-momen, dan ini gue minta maaf ya.
ada momen-momen dimana gue kesel banget sama yang nyemangatin. Lu tau nggak, kalau kita lagi lari kan orang pada semangat Bang Panji, udah teriak-teriak. Gue tuh hasrat gue kan menghibur orang ya. Jadi kalau misalnya ada yang kayak gitu-gitu tuh gue tuh nggak bisa nggak ya gitu, nggak bisa nggak ya gitu, nggak bisa. Sementara gue lagi fokus sama diri gue sendiri, fokus. Tiba-tiba ayo Mas Panji segala macam, gue sebel banget dah. Gue nggak tahu apakah cuma gue doang yang kayak gitu, tapi maaf ya, gue sebel banget disemangatin. Kecuali pas mau nyampe garis finish. Ketika mau nyampe garis finish, ketika disemangatin, gue suka. Tapi ketika di perjalanan itu, karena kan mereka kan suka nanam orang untuk nyemangatin gitu ya. Semangat gitu. Gue ngerasa itu nggak genuine aja. Pas sampai finish tuh orang-orang lagi pada nongkrong di pinggir-pinggir. Loh, itu Mas Panji gitu. Nah itu gue semangat pas mau nyampe. Tapi pas di tengah-tengah itu, teriakan itu ganggu. Dan gue maaf banget dah. Orang-orang pada nyusul ngajak foto segala macam. Gue ada satu bapak-bapak. Gue lagi lari nih, gue kan sambil dengerin podcast. By the way, kalau ada yang nanya playlist gue apa, gue nggak pernah denger lagu ketika lari. Gue selalu dengerin podcast. Dan kalau bertanya-tanya apa yang gue dengerin obrolan Joe Rogan sama Theo Von. 3 jam podcastnya. 3 jam itu gue pakai untuk mendengarkan podcast berdurasi 3 jam antara Joe Rogan sama Theo Von. Dua-duanya stand up comedian, dua-duanya host podcast yang prominent kan. Jadi gue pikir cukup menghibur dan cukup mengisi lah. Dan benar cukup mengisi. Gue lagi lari nih, tiba-tiba ada bapak-bapak. Mas Panji, ditemenin mau? Gue berusaha untuk ramah, tapi gue juga berusaha untuk jujur. Jadi gue bilang, enggak dulu ya Pak, gitu. Oh, kenapa? Kata dia. Enggak Pak, saya pengen fokus gitu. Oh iya udah kalau gitu, tapi dia tetap di kanan. Maaf ya, orang kayaknya nggak tahu kalau itu tuh half marathon pertama gue. Gue lelah sekali tuh. Dari kilometer 15 ke kilometer 21, ampun dah tuh lelahnya. Udah gitu, lagi lari nih, di sekitar kilometer yang sama. Ada bapak-bapak datang. Dia bawa handphone gitu, gini. Terus langsung, misalkan nih gue nih, dia lari, terus pakai kamera selfie, ke arah sini, tapi video nih, udah nyala tuh, udah kelihatan detiknya. Dia giniin ke gue, terus bilang, 1 kata untuk Prabowo. Allahu Akbar, gue lagi lari. Lagi pusing, ditanya 1 kata untuk Prabowo. Gue lagi mikir, gue jawab apa ya? Gue lagi mikir nih. Duh, gue jawab apa ya? Tiba-tiba dia ngomong, anjing, kata dia gitu. Terus kan kameranya kan nyala ya, kameranya tuh ngadep ke gue. Gue kan harus berpikir bahwa dia akan upload kan. Jadi gue berhati-hati dong. Gue mau ngomong, ini yang gue niatkan nih. Gue niatnya mau ngomong gini. Itu menurut Bapak kali, gitu. Kayaknya datang tuh. 1 kata untuk Prabowo, anjing, kata dia. Gue mau jawab, itu menurut Bapak. Tapi karena gue capek, yang keluar dari mulut gue, itu Bapak. Orang gini langsung, oh maaf ya Mas, gitu. Terus gue pikir, kenapa maafnya lebay ya? Baru terus gue sadar, gue ngomongnya itu Bapak. Sehingga yang ketangkap sama dia ketika dia bilang 1 kata untuk Prabowo, anjing. Gue bilang, itu elu. Kesannya gue ngomong, lu kali anjing gitu. Padahal bukan itu maksud gue. Bapak kalau Bapak nonton, bukan itu maksud saya. Maksud saya, itu menurut Bapak, itu opini Bapak. Menurut Bapak Prabowo anjing. Menurut saya mah enggak. Cuman saya ngomongnya, itu lu, itu Bapak gitu. Terus dia kayak, maaf. Terus dia langsung hilang gitu. Lagian orang lagi capek, ya Allah ya Robi. Masa gue lagi lari, half marathon ditanya 1 kata untuk Prabowo, yang benar-benar aja. Orang tuh kadang-kadang suka nggak ngeh gitu, apa yang mereka lakukan terhadap selebriti gitu. Kayak gue inget banget gue pernah makan di La Piazza. Gue makan ayam Hainan, nasi Hainan. Terus kan nasi Hainan kan selalu ada kayak supnya gitu kan. Terus gue mau minum supnya, tapi gue ngangkatnya gini. Jatuh, tumpah ke meja gue, fung gitu. Tiba-tiba dari luar ada bapak-bapak ngeliat gue, lari ke dalam, terus teriak di depan muka gue. Kena deh! Ya Allah, Pak, ini lagi melepuh gue kena miso sup. Diteriakin kena deh. Orang tuh kadang-kadang suka gak. Anyway. Dari kilometer 16 sampai kilometer 21,
pace gue turun jauh. Gue jalan beberapa kali, gue lihat 11, 12 pace-nya. Sampai di kilometer berapa gue lupa, gue sadar bahwa, waduh, ada peluang nih gue bisa di bawah 3 jam. Tapi dipaksa untuk lari mulu nggak kuat. Nah, nggak kuat itu gini ya, gue tuh jantung nggak kenapa-kenapa, nafas nggak kenapa-kenapa, nggak ada rasa sakit di dada, nggak ada rasa sakit di mana-mana, nggak ada. Sakit gue di kaki, pergelangan kaki, udah kayak mau putus, terus gue udah ngerasain betis gue naik, yang kiri terutama, naik kayak mau kram. Jadi karena gue sadar, ini kalau gue paksa lari, kram sini. Gue memutuskan untuk jalan. Dan gue ngeliat tuh pada tepar tuh. Das, orang pada kram dan segala macam, orang pada berhenti. Gue non-stop, by the way, gue tidak pernah stop sama sekali. Cuman jalan doang. Terus, sama ini, paha gue juga. Sebelah sisi kanan sini, kanan kirinya tuh, di samping-samping itu juga mulai, ini apaan nih gitu. Sama pangkal paha gue, sakit banget. Jadi yang memaksa gue jalan tuh pada akhirnya itu, bukan jantung dan segala macam. Karena gue pikir gue tidurnya nggak bener kan, gue pikir jantung gue bakal kenapa-kenapa. Tapi gue cek heart rate gue tuh masih ada di ambang normal. Yang mana gue mengatribusikan kayaknya ada hubungannya sama gue kemarin math training berbulan-bulan. Jadi waktu dulu gue lari, sebelum gue math training, itu heart rate gue tuh bisa 160 bahkan pernah 170, yang mana tinggi banget. Terus gue mikir, gimana caranya gue mau half marathon kalau misalnya gue lari segini aja kayak gini heart rate-nya. Terus gue mulai math training tuh yang zone 2 heart rate, gue lari emang sengaja dipelanin. Karena katanya setelah 3 bulan lu training atau lu math training, ketika lu lari dengan pace lebih kenceng, heart rate-nya tuh kejaga dan terjadi, terbukti. So happy. Terus, jadi bukan karena jantung, bener-bener kaki. Ketika kilometer 17, gue bilang dari gue sendiri, gue mesti lari sih 2 kilometer terakhir. Karena kalau enggak, gue nggak dapet nih. Gue nargetin di bawah 3 jam. Dari situ, sampai finish, gue lari sambil bergumam, sub 3, sub 3, sub 3, sub 3. Nah inilah pas gue didatengin sama Bapak-Bapak Prabowo. Jadi gue lagi, sub 3, sub 3. Karena gue ngomong sub 3 itu ada ritmenya, dan ketika gue ngeliat 8, oke, ini dia pace-nya. Gue lari terus diganggu sama satu kata untuk Prabowo. Seingat gue di sekitar segitu ya kilonya. Tapi terus gitu, gue lari, tiba-tiba itu udah mau putus kayaknya pinggang gue ke bawah. Sampailah ketika di kilometer 20 menuju 21, gue sadar nggak dapet nih. Di bawah 3 jam nggak dapet, tapi gue paksa aja lari. Sampai akhirnya gue di kilometer berapa ya? 18 sampai gue makan pisang, dan itu sangat nolong. Dan ada yang bilang, biasanya kan watermelon, kenapa pisang? Gue malah nggak pernah ngeliat watermelon, gue bisa ngeliat pisang. Intinya sih sama aja kan, karbo, terus ada gulanya juga. Pas udah mulai nyampe, udah mulai kelihatan, gue udah mulai, oke, fix. Jangan lari dong. Gue inget banget, di kilometer 20, gue ngomong sama diri gue, don't be a bitch, Panji. Don't be a bitch. Don't stop now. Don't be a fucking bitch. Malah karena gue tahu udah nggak bisa dapet 3 jam kan. Jadi gue, apa yang bikin gue tetap lari ya? Akhirnya gue marah sama diri gue sendiri. Don't be a bitch, Panji. Gue lari, dan ketika udah mulai deket finish, udah mulai kelihatan, kan dibagi 2 lajurnya, yang 10K sebelah sini, yang 21K sebelah sini. Terus orang-orang yang lagi di pinggir itu tiba-tiba nggak ada gue. Terus mereka semua teriak, ayo semangat Mas Panji. Nah itu bikin gue semangat. Terus gue tembus. Setelah gue nembus, gue kayak nggak inget apa-apa. Kayak orang goblok beneran deh. Kayaknya selama 2 jam ke depan tuh gue tolol. Gue tembus. Kayaknya apapun yang gue lakukan tuh murni mekanik deh. Nggak dipikirin dan nggak segala macam. Makanya setelah gue tembus garis finish, gue nggak matiin jam gue nggak matiin app gue. Itu tembus semua sampai dalam. Terus aja gue sampai dalam. Gue inget untuk bikin video, tapi gue nyampe dalam, terus gue lagi jalan, tiba-tiba dipanggil, Mas, lewat sini Mas, gitu. Pas gue nengok, itu udah kayak baris-baris gitu, kayak barikade-barikade gitu. Gue bilang, oh ini kayaknya beda-beda nih
Yang HM sebelah mana ya? Gue nanya, yang HM sebelah mana? Sebelah sini mas. Terus gue lewat, dia ngasih kantong, nggak ada isinya. Terus kan gue lagi tolol kan. Terus gue yang, apaan sih ini? Gue bener-bener gak bisa memproses apa yang terjadi. Belakangan ternyata itu ada beberapa orang, kantongnya ngambil di sini, diisi air di sini, diisi apa di situ, diisi buah, begitulah. Jadi pas gue dapat kantongnya, terus gue diam lama, gue bilang, ini apaan sih? Ntar diisi di depan mas. Oh, terus gue cuman jalan, orang ngomong, mas Panji mau apa? Ya, dimasukin sampai penuh. Keluar dari antrean tersebut di ujung gue dikasih ini. Kali gini, kena mikrofon. Set. Itu juga nggak gue nggak lihat ini apa tulisannya. Gue keluar, ada business manager gue, Arik, dia bilang, apa ya dia bilang apa ya? Aman mas atau apa gitu? Aman. Tapi gue nggak merhatiin dia. Di sebelah sana, saya ngeliat teh botol. Gue mau teh botol. Terus jalan ke sana, terus gue minum, terus dia nanya, mas mau fisioterapi? Terus gue, iya, gue mau fisioterapi. Akhirnya gue jalan ke booth-nya si Salon Pas. Salon Pas kan support 5 kabur aja dulu. Di setiap 5 kabur aja dulu ada fisioterapinya. Jadi gue mau mampir ke fisioterapinya. Sumpah dari pinggang ke bawah, sakitnya ya Tuhan. Kayak otak gue terlalu sibuk memproses sakitnya dan capeknya. Terus gue diajak jalan sama dia. Terus ketemu sama Fadli, orang Salon Pas. Terus dia ngomong apa, gue lupa. Terus dia, mau fisioterapi? Ada yang kosong nggak? Ini kosong. Terus gue duduk kan, pas gue duduk, gue menghadap ke depan. Ternyata orang tuh ngantri. Jadi gue motong barisan. Tapi gue terlalu capek untuk minta maaf. Ya udahlah, ya, anggap aja gue dapat privilege karena gue artis. Akhirnya gue di fisioterapi sama satu fisioterapis perempuan. Dan sumpah enak banget. Otak gue tuh baru balik setelah itu. Setelah di fisioterapi sama mbaknya. Dia nanya, sakitnya di mana? Gue ceritain semuanya segala macam. Pernah sakit? Ya, gitu. Dibenerin. Setelah itu selesai, gue baru ngeh apa yang gue bisa ngelihat semuanya. Oh ada ini segala macam. Terus ditanya sama Arik, mau kemana mas? Gue mau ke VIP. Akhirnya gue duduk di VIP. Di VIP juga gue ketemu sama si Keol itu, udah pada nongkrong di situ. Selamat gitu. Terus gue duduk diam lama banget. Gue nggak tahu berapa lama gue duduk. Tapi kayaknya ada 45 menit gue duduk doang aja. Sampai akhirnya gue ngeliat mereka pada makan. Terus dikasih tahu sama si coach yang tadi pagi itu. Dia bilang, minum yang manis-manis nih biar langsung isi gula, kalau bisa jus. Akhirnya gue buka kulkas, ada jus, gue minum. Terus makan aja makan, kata dia. Oh iya, gue makan. Ada nasi goreng yang cow gitu, terus ayam, enak banget makanannya by the way. Terus gue makan, terus gue masih teler. Sampai akhirnya si Rian, orang Garmin datang, terus bilang, congratulations, makasih udah ikutan ya, sama-sama. Terus di detik itu gue masih persis rasanya kayak waktu naik Gunung Kawi. Waktu naik kan happy, waktu turun tuh habis energi gue. Habis. Sampai ke base camp, itu gue, Zawin, Fitrah, kayaknya gue nggak ngomong banyak deh. Dan Fitrah doang yang kerja, Zawin sama gue udah teler. Dari situ, dari base camp, gue langsung diantar ke hotel bandara tuh waktu itu. Dan selama perjalanan gue sama Zawin tidur. Bener-bener tidur. Bangun cuma untuk makan, terus lanjut lagi ke hotel bandara. Karena habis itu mau terbang ke Jogja untuk Mensreya Jogja. Persis. Setelah lari, di tengah-tengah lari gue happy dan bangga, sampai kepikiran mau mau full maraton. Ketika pulang, tenaganya habis, sampai gue inget banget gue berpikir, orang tuh ngapain ya maraton ya? Orang ngapain sih maraton? Orang ngapain sih Ironman? Kata gue. Habis itu otak gue mulai balik, terus gue ngeliat Garmin gue kan. Garmin gue, ini kali ya. Bukan nih. Di mana ya? Gue masih nggak inget posisi-posisinya. Kayaknya di sini deh. Bukan nih. Nah ya betul ya. Sorry. Di Rani. Gue malah ngoceh di sini. Tapi yang pasti, gue perhatiin di Garmin gue, dia ngasih tahu dari 3 jam. Jadi gue pada akhirnya lari itu 3 jam 3 menit. Dari 3 jam 3 menit itu, 2,5 jam lari, 30 menitnya jalan. Buat gue, itu pencapaian. Gue nggak stop,
gue nggak kram, gue nggak cedera, gue nggak tidur, gue nggak latihan dengan benar, gue nggak carbo loading dengan benar. Umur gue 46 ini race pertama gue. Buat gue itu sebuah pencapaian. Baru setelahnya, kayak besoknya dan beberapa setelahnya, baru gue mikir, kayaknya suatu hari gue akan maraton. Persis kayak waktu gue naik Gunung Kawi. Setelahnya capek banget, gak kepikiran sama sekali. Baru setelahnya gue mulai berpikir, kayaknya gue mau naik gunung lagi deh. Sampai sekarang gue masih bercita-cita untuk naik gunung perahu. Sama, sekarang detik ini gue kayaknya suatu hari akan maraton. Mungkin gue akan cari race lain. Mungkin. Kayak si Garmin Run ini ya. Jadi dia tuh ada di semua kota, ada di beberapa kota. Korea, Jepang, Taipei, Hong Kong, Manila, Vietnam, Thailand, Kuala Lumpur, Singapura, dan Indonesia. Dan tidak semua kota tersebut, Indonesia itu kota pertama, negara pertama bahkan yang jalan. Semuanya akan jalan dan dimulainya di Indonesia. Ada tulisannya. Finisher 21K. Garmin Run Indonesia. Garmin Run Korea nih, Garmin Run Jepang kayaknya nih. Oke kayaknya. Gak tahu sih. Gue gak tahu kapan. Tapi kayaknya sih gue fix akan lari lagi. Mungkin race berikutnya juga nggak harus langsung full marathon. Mungkin race berikutnya 10K. Satu hal yang gue sadar ya, memang gue ngerti sekarang. Kalau si Dr. Tirta, kalau lihat di video gue, itu dia nyaranin langsung aja race pertamanya langsung half marathon, kata dia. Kalau kata Rian, jangan langsung itu, biar nggak kaget dengan race-nya. Cobain beberapa race dulu, 10K gitu. Tapi setelah gue ikutan race, gue pernah lari bersama dengan followers, gue pernah lari sendiri. I understand now why people chase race. Dan maksud gue adalah, orang banyak yang nyari race gitu. Ada yang ikutan Maybank yang di Bali, atau Jakim di Jakarta. Ada yang sampai ke Berlin, ada yang sampai ke New York Marathon. Si Igor, WhatsApp-an sama gue, dia mau ikutan New York Marathon. Gue ngerti sekarang. I understand the charm of it. Bukan cuma sekedar lari di negara-negara dan kota-kota lain. Tentu menyenangkan. Gue aja 5 kabur aja dulu di kota-kota Indonesia. Gue ngeliat relief gue. Orang-orang kan pakai Strava ya. Gue kan pakai relief. Gue ngeliat relief gue ada di kota-kota Palembang, Medan, Denpasar aja happy ngeliat petanya. Apalagi di luar negeri. Gue ngerti itu. Tapi bukan cuma itu. Ada yang indah dari ikutan race. Dan susah untuk dideskripsikan. Tapi kemarin 7.000 orang itu 7.000 orang yang pada senang lari. Ada sesuatu yang menyenangkan dari itu. Kayak Rian bilang, ya acara kami sih cuma 7.000, Mas Panji kemarin 10.000, kata dia. Terus gue berpikir, ya kan 7.000 kan 7.000 orang yang pengen sehat. Kalau kemarin kan di Mesra kan 10.000 orang nekat. Ini 7.000 orang sehat, ya gitu 10.000 orang nekat. Lagi kayak gitu tetap cari lawakan. Dan 7.000 orang itu orang-orang yang ikutan half marathon, ikutan 10K, ikutan 5K. Itu, it's so weird to be with like-minded people gitu. Gue nggak tahu ini benar atau enggak. Gue pernah baca, kalau lu lari half marathon, lu udah masuk dalam 0,4% orang di planet bumi. Jadi cuman kurang dari 1% aja. Kurang dari 1% orang di planet bumi ini lari half marathon. Dan untuk yang maraton lebih kecil lagi, untuk yang Ironman lebih kecil lagi. Ada perasaan menyenangkan. Bukan cuma menjadi bagian yang elit, tapi bersama dengan para rombongan elit tersebut. Hampir sama kayak nonton stand up. Lu nonton main stand up tuh lu bersama dengan orang-orang yang seneng stand up gitu. Begitu senengnya sehingga situasi kayak kemarin lu memutuskan untuk gue pengen nonton. Sehingga lu nengok kanan kiri, lu mungkin nggak kenal, tapi lu kenal. Apa yang maksud gue? Kayak lu nggak kenal dia, tapi lu kenal dia seperti apa. Lu tipikal orang yang sama. Nah, race tuh ada kayak gitunya. You know? Gue biasa lari sendirian sih.
Jadi ada perasaan menyenangkan gitu dari berada di kelompok seperti itu. Dan orang bilang sama gue, gila lu bersyukur banget race pertama lu adalah race-nya Garmin yang di BSD ini, karena kata semua orang tuh rutenya tuh enak banget dan cuacanya juga nolong banget. Jadi ya gue bersyukur lah, gue bersyukur dikasih kesempatan untuk ikutan Garmin Run. Dan ya mungkin gue akan ikut race yang lain tergantung dengan jadwal gue. Kayak Salonpas bikin race, tapi kemungkinan besar gue nggak bisa karena pada saat itu gue lagi di New York. Tapi iya, kayak gue bakal ikutan lagi. It's fun, it's so much fun. Terus kalau lagi 5 kabur aja dulu itu kan suka ada fotografer foto itu. Kemarin banyaknya bukan main. Ini sekilas saja ya. Jadi ini history gue dengan foto you. Gara-gara 5 kabur aja dulu, banyak foto you kan. Suatu hari ada yang DM gue, bukan, ada yang nge-tag gue. Ini link foto you-nya. Terus gue nggak tahu foto you itu apa. Jadi gue klik, masuknya ke web base-nya kan. Gue tuh nggak ngerti, ini apa kok susah banget download. Gue pikir dia mau ngasih Google Drive gitu atau apa gitu. Pas gue liat, ini apaan sih susah banget. Terus gue nanya sama orangnya, Mas, saya pengen fotonya. Tapi saya bingung sama app-nya. Gimana sih cara fotonya? Dia kasih foto yang masih ada watermark foto you-nya. Gue naikin itu ke Reels gue. Karena gue pikir, oh fotografernya naruh watermark. Ya biasa lah kan, kayak Pio juga ada masanya ditaruh watermarknya. Biar orang tahu dia foto dia. Gue upload. Dilihat sama orang-orang di Instagram kan. Bang Panji nggak bayar. Itu gue, bayar apaan? Itu foto you. Gue baru ngerti foto you itu apa. Gara-gara itu. Terus gue diketawain sama semua orang. Bayar Mas Panji, bayar. Gue nggak ngeh foto you itu apa. Nah, sepanjang gue lari, semua fotografer itu seakan-akan mengingatkan, jangan lupa abis ini bikin foto you. Jangan lupa abis ini bikin foto you. Semuanya. Ketika akhirnya gue nyampe, setelah itu selesai, besok apa lusanya? Hari apa ya gue download foto you? Oh, malamnya gue download foto you. Sorenya gue download foto you. Terus, dan kenapa gue download foto you? Karena akhirnya gue dijelasin foto you itu apa. Kalau nggak salah dijelasin pas 5 kabur aja dulu Denpasar atau 5 kabur aja dulu Jakarta. Jadi gue udah tahu foto you itu, kan gue nanya, fotografer foto you itu gimana sih caranya nemuin orang yang difoto? Kalau gue kan artis terkenal gitu ya. Orang bisa mention ke gue. Tapi kalau orang-orang yang lain gimana caranya? Jadi di foto you itu, katanya dia, AI-nya itu bisa ngedetect wajahnya Mas Panji. Sehingga dia ketika fotografernya naikin ke foto you, dia otomatis langsung nge-tag ke Mas Panji berdasarkan wajahnya. Gue bilang, anjing canggih banget. Karena penasaran dan ketemu sama fotografer banyak, akhirnya gue download tuh. Makanya harus selfie dulu dan begini kan. Setelahnya, muncul tuh semua foto-foto dari foto you. Nah, kan gue kan baru pertama kali nih mau beli foto di foto you kan. Ih, gue masukin keranjang aja yang banyak. Tas. Kata gue, lah, kok nggak selesai di foto? Di antara begitu banyak foto, gue udah ngerasa nih yang gue pilih dikit aja nih. Gue cek kan pas mau bayar, 5 juta. Kata gue, anjing, ini kalau semua foto you ini gue bayarin, 20 juta kali gue mesti bayar. Belum, 5 juta bang. Enggak lah ya. Akhirnya gue kurang-kurangin, maaf ya fotografer foto you, gue kurang-kurangin. Akhirnya total yang gue beli tuh kayaknya, 2 juta kayaknya gue bayarin tuh foto sama video. Nah, ada 2 hal, tolong dikasih tahu ya sama gue untuk orang yang nonton ini. 2 hal. 1, gimana caranya gue nemu foto you yang lama? Kayak gue ngeh, pasti di semua kota-kota lain tuh ada foto you-nya. Sekarang gue punya foto you, tapi gue nggak bisa ada search by date ya. Mesti scroll, karena yang di Garmin Run banyak banget, sumpah. Ribuan kali itu yang muncul di gue. Itu 1, gimana cara nemuin foto-foto yang lama. Gue pengen nemuin kalau ada foto you di Denpasar, foto you di... Yang gue rasa foto you-nya bagus tuh, ya, pokoknya kota-kota lain lah. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, gue ngeliat semua muka bapak-bapak kumisan tuh dipikir gue. Gue sampai bete sendiri, nggak semua bapak-bapak kumisan gue dong foto you. Gimana sih cara untag itu? Gue pengen lihat dia nggak mirip gue anjing.
Masa hanya karena dia bapak-bapak dan dia kumisan terus dia gua? Semua. Ini siapa ini semua? Gua nggak mirip. Gimana guys caranya guys biar nggak gitu. Tolong bantu dong. Tapi foto itu adalah salah satu charmnya ikutan race sih. I don't know. Gue memprediksi seandainya gue lebih siap, mungkin gue bisa tuh di bawah 3 jam. Ujung-ujungnya pace gue tuh 8 berapa gitu. Ya itu aja membanggakan menurut gue. Gue pikir gue bakal pace 9-10. Bahwa gue pace-nya 8 tuh oke. Gitu deh. Apalagi ya? Udah kayaknya. Ya, udah selesai. Itu doang aja. Terima kasih banyak untuk yang sejam. Anjing gue cerita soal begini aja sejam. Terima kasih banyak udah ikutin. Ini mungkin sisipan CEO ya, 1 biji aja dah. Sisipan CEO-nya. Gue pilih 1. Kenapa sisipan CEO udah mulai nggak efektif? Karena pertanyaannya udah gue jawab. Tapi getek kalau nggak gue jawab, kesannya gue nggak mau jawab. Udah dijawab-jawabin padahal. Mana ya? Gue jawab 1 pertanyaan aja ya. Oh ini dia. Pertanyaan titipan CEO. Ini sebenarnya pertanyaan udah gue jawab juga sebenarnya. Cuman yang nge-like 8 sih, jadi dia muncul paling atas. Bentar ya. Ini ada pertanyaan, apakah Comika ini disiapkan untuk live lasting? Kalau iya, bagaimana upaya menuliskan? Udah gue jawab. Terus, sebagai perusahaan yang basisnya kreatif dan menjadi salah satu yang benar-benar jualan komedi as product, gimana cara ngatur tim agar kualitas manpower-nya agar bisa sesigap orang corporate? Especially karena Bang Panji sering bilang Panjinya siap tapi Comikanya belum siap. Gue sering bilang ini konteksnya dulu ya, komodo-mono ya. Sekarang mah udah siap. Seperti yang lo bisa lihat, mindset-nya kayak begitu. Itu kan tim gue. Dan ini udah gue jawab juga, tapi sederhananya adalah walaupun perusahaan komedi, orangnya kan juga orang korporat isinya. Yang kerja di sini tuh ada yang pernah kerja di mana, ada yang pernah kerja di video.com segala macam. Terus kayak ini pertanyaan yang kalau aja video Mensreya dibeli sama Netflix, abang sebagai CEO Comika bakal lebih fokus Mensreya di streaming Comika. Abang sebagai CEO Comika bakal lebih fokus Mensreya di streaming Comika. Atau abang sebagai Bang Panji lebih mementingkan beli Netflix. Ini jawaban udah persis gue jawab. Baru aja gue jawab dia yang kemarin. Kayaknya orang tuh banyak yang nanya sebelum nonton utuh sih. Kebanyakan gitu semua. Gue mesti cari cara lain sih untuk menggambarkan peran gue sebagai CEO. Nanti gue pikirin deh. Itu aja dari gue. Terima kasih banyak. Saya akan pakai ini selama seminggu karena sayang. Masa cuma dipakai 1 hari. Dimenanginnya susah. Dan ya kalau misalnya lu punya usul, Mas Panji ikutan race ini, race itu, bulan ini, bulan itu, kasih tahu aja ya biar gue bisa mapping. Karena gue setelah Mensreya Jakarta nih gue bakal lebih sering bolak-balik Jakarta New York soalnya. Jadi nanti kita lihat aja seperti apa. Ya, itu aja dari gue. Terima kasih banyak. Thank you. Bye. Terima kasih banyak udah nonton video YouTube gue. Mau mengingatkan bahwa di YouTube gue tuh ada membership program. Dimana kalau lu jadi bagian dari member, lu bisa mendapatkan akses terhadap video-video eksklusif hanya untuk member yang nggak bisa ditonton oleh orang lain. Ada 3 level, paling murah adalah 1 paham Rp30.000 sebulan, kemudian 1 rasa Rp125.000 sebulan, lalu 1 jiwa Rp1,5 juta sebulan. Masing-masing ada manfaatnya sendiri, lu bisa cek di YouTube gue, tapi yang pasti dari level 1 paham, yang paling murah, lu bisa nontonin video-video gue stand up di New York, lu bisa nontonin konten Sila, di mana gue beropini politik, dan lu bisa dengerin siniar Hiduplah Indonesia Maya. Terima kasih banyak. Coba lihat cobaan gue. Ada festival durian dan kuliner Asia. Tapi gue besok lari half marathon. Cobaan.